OSIS banyak eventnya ya. Harapan kalian itu apa pada pengurus OSIS yang baru ini? Kita harus membuat diri kita menjadi lebih nyaman di organisasi itu. Iya. Kalau buat guru-guru, saya mungkin mau mengucapkan banyak terima kasih. Kita apa sih? Oke, mungkin khusus untuk Panova ya, Khusus, untuk Panova aduh. dan Patu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat SMP 6. Kita berjumpa lagi di acara Gasikso podcastnya SMP 6 bersama saya Siti Amiro. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, dua anak yang sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama berbincang dengan mereka. Silakan Dafa atau Zahra dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra. Saya Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Dafa Abdi Ramadan. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2023 dan 2024. Oke, Dafa, Zahra, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Mungkin kalau dari kesibukan sih akhir-akhir ini kita lagi agak free nih, maksudnya nggak terlalu sibuk banget karena kan kemarin kita juga udah melewati ulangan, udah melewati kelas meeting juga, kemarin udah dilaksanain kan ada lomba puisi, nyanyi sama kebersihan. Nah kemarin kan juga hadiahnya udah dibagi, jadi mungkin ya ini kita cuma tinggal nunggu pengantar rapor ya. Santai, dapat juga ya, masih lagi santai. Iya. Ini kalian kan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kalian sebenarnya tahu nggak sih OSIS itu apa sih? Dapat dulu ya. Kalau menurut saya, OSIS itu ya organisasi yang bekerja di sekolah yang gunanya itu sebagai ya bahasanya wadah para siswa lah. Misal para siswa ini mempunyai saran atau ide gitu. Nah, itu masukannya mereka OSIS lewat OSIS itu. Jadi organisasi yang ada di sekolah ya. Iya. Apa sih motivasi kalian dulu mengajukan diri sebagai pengurus OSIS? Oh, kalau saya dulu kan emang pengen tuh jadi anggota OSIS, dan ternyata setelah emang ada pemberitahuan Zahra boleh jadi anggota OSIS atau lebih tepatnya juga calon ketua, saya rasa ini beneran Zahra jadi ketua gitu. Jadi motivasinya Zahra itu kayak Zahra itu nanti biar bisa melatih diri Zahra sendiri, biar bisa lebih memahami kayak apa sih artinya itu kerjasama dalam kelompok, apa artinya itu kita kerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu. Maksudnya di organisasi juga kan kita butuh public speaking, kayak kita juga harus berani berbicara di depan umum, di depan teman-teman. Jadi motivasinya Ya, itu banyak sekali yang pengen ya, memang pengen masuk ke dalam OSIS. Melatih diri juga. Dapat juga ya? Iya. Kalau saya kurang lebih sama, terus juga pengen nambah kegiatan lah soalnya Cari biar kesibukan. cari kesibukan. Iya. Jadi istilahnya biar di sekolah itu bukan Nggak cuma- dapat pengalaman belajar aja, yang lainnya biar lain Iya, juga. iya. Jadi banyak sekali ya pengalaman yang sudah didapatkan ya. Iya. Pada saat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini, ada nggak sih konflik yang terjadi mungkin antara pengurus OSIS sendiri atau teman-teman? Nah, kalau misalnya ada itu, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin sejauh ini pasti ada beberapa kayak
konflik atau perbedaan pendapat kan pasti kan kita dari anggota OSIS itu sering kumpul ya, mungkin buat membicarakan beberapa event yang akan terselenggarakan ataupun kegiatan-kegiatan lain. Nah, dalam setiap perkumpulan atau rapat itu kan pasti ada yang perbedaan ya, berbeda pendapat dan juga malah kayak ada yang ya istilahnya gimana ya, kayak kurang setuju dengan pendapat ini. Cuman cara kita mengatasinya itu kita mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Kita di situ kumpul, kita nyari kenapa kok bisa terjadi masalah ini, kok bisa seperti ini gitu. Dan nanti kalau udah kita bakal kayak bukan lagi gimana caranya buat nyelesain masalah itu. Kita cari solusinya bareng-bareng buat nemuin cara keluarnya. Dan Pak juga pernah ya menyelesaikan konflik seperti itu. Jadi misal kalau ada pengurus OSIS yang berbeda pendapat, kita itu istilahnya mendengarkan dulu pendapat dari mereka. Jadi kita kumpulkan dulu pendapat mereka. Nah, jadi tugas kita nanti setelah itu kita tuh menemukan titik tengah antara dua pendapat tersebut. Jadi kita kulik lagi gitu, bagaimana solusinya. Pada saat kalian jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu, apa sih visi misi kalian? Dapat dulu sekarang ya. Apa? Kan kalau visi dijelasin sama Nazara, saya pakai visinya. Oke, ya apa visi dulu? Kalau visi kita itu pas lagi pemilihan kan kita dapat di paslon nomor 2 ya. Itu visi kita itu menjadi contoh bagi para siswa untuk bisa saling menghargai, peduli lingkungan, aktif serta mengembangkan segala potensi yang dimiliki sehingga terbentuk siswa yang disiplin, berakhlak mulia, tanggap dan berkarakter. Ya, untuk misi kita ada 4. Yang pertama menumbuhkan rasa cinta kasih, berbudi pekerti, beradab dan berkarakter. Yang kedua, menanamkan sikap peduli dan tanggap terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam belajar mengajar, dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar sekolah. Yang keempat, menanamkan literasi digital kepada siswa agar memiliki wawasan yang luas. Sangat bagus sekali ya visi-misinya. Itu kira-kira tercapai nggak itu? Sejauh ini sih tercapai ya. Alhamdulillah, hebat berarti. Iya. Tentunya juga kalian kan punya program-program nih. Apa saja sih program-program itu? Dan apa sih yang program yang terlaksana? Mungkin ada juga yang tidak terlaksana. Apa itu? Mungkin kalau yang terlaksana itu kan kita tadi di yang misi itu kan ada menumbuhkan literasi digital. Itu bagi kita itu terlaksana karena kan kita juga sering ngasih kayak literasi digital. Kita kan juga punya IG OSIS gitu, Instagram OSIS. Kita sering ngeposting tentang kayak informasi apa aja, informasi apa aja sih di SMP 6, kegiatannya apa aja. Terus juga kalau misalkan mungkin hari-hari besar atau pas lagi bulan puasa itu kita mengadakan kuis Bu, kayak pas lagi mau menjelang buka puasa kita menyempatkan diri untuk bergabung di grup biar semua dan aktif, banyak yang mengikuti pas itu. Ya, kalau yang tidak terlaksana ada nggak Pak? Kalau yang tidak terlaksana sebenarnya mungkin ada, tapi mungkin kita lupa lah. tapi lebih banyak yang terlaksana lah ya. Dominan itu yang tidak terlaksana itu mungkin ya karena alasannya masih kita niatkan gitu, belum kita belum disesuaikan, baru niat jadi belum terlaksana. Setahu Bu Ami ini ya, Dava sama Sarah ini kan anak-anak yang berprestasi nih, ya pasti kan, prestasinya banyak, juara ini, juara itu ya. Itu bagaimana sih kalian membagi waktu? Kalian belajar, kalian sibuk, Bu Ami lihat kayaknya posisi itu sibuk, tiap hari itu ada kerjaan lain, tapi tetap bisa berprestasi. Gimana nih caranya kalian membagi waktu?
Sarah atau Dara dulu Sarah nih. dulu deh. Sarah dulu. Oke. Mungkin kalau dari cara membagi waktunya itu kan pasti kita kalau pagi itu kan di sekolah ya Bu ya, maksudnya antara kita belajar sama kegiatan OSIS kan kebanyakan di sekolah itu pagi hari. Nah kita di pagi itu misalkan di jam ini lagi ada kegiatan OSIS, kita mungkin bakal ngurusinnya di OSIS dulu. Intinya masalah pelajaran kita juga Nanti bakal di nyusul rumah ya, gitu bisa di ya. rumah, bisa Iya. dibelajar lagi sama mungkin lihat catatan teman yang ada. Kemudian juga bakal tanya-tanya informasi tadi pelajaran sama teman-temannya. Terus nanti kalau di rumah, secara kegiatan OSIS yang tadi itu belum selesai, kita bakal bikin bareng-bareng. Mungkin bisa kita bicarain lewat media sosial, kayak di grup kan kita juga punya grup OSIS gitu. Terus kalau malam juga kita mungkin beberapa masih banyak yang nyempatin diri buat belajar untuk baca-baca ulang lagi materinya apa. Dara kita gimana? Kurang lebih sama. Jadi kalau metode pembagian belajarnya, karena mungkin di sekolah itu OSIS banyak dispennya ya, dispen bener. full, jadinya harus otomatis harus meninggalkan pelajaran. Iya, nah itu mengajarnya bagaimana? Ya, nah pada hari itu juga setelah pulang sekolah, sebenarnya setelah pulang sekolah itu saya free itu, udah nggak ada kegiatan. Iya. Tapi ya biasanya kan kalau pulang ke rumah biasanya pengen santai dulu. Istirahat lah Ya, ya, sejam 2 jam itu ya. Setelah istirahat itu baru saya menyempatkan waktu antara membahas tadi masalah yang belum selesai atau membahas materi yang tadi disampaikan oleh guru tapi belum saya terima. Biasanya saya kalau misal materi dari gurunya masih bisa saya terima dan masih bisa saya tak pahami, biasanya saya mengerjakannya dengan mudah gitu. Kalau misal ada kesulitan, saya tidak mengerti materinya ini gimana, ya saya biasanya ya tanya ke Google, terus buka YouTube juga. Pokoknya mencari solusi sendiri lah. Banyak ya, banyak solusi ya. Banyak temen juga kalau misal. gitu. Iya, sekarang kan ilmu kan cuma hanya dari guru ya. Kita bisa mendapatkan dari mana saja. Dari mana saja. Yang penting pandai-pandai kita untuk mencarinya. Iya. Ya. Oh ya. Sekarang kan sudah pemilihan ya, Iya, itu ya. sudah. Oh, sudah ada kan pengganti kalian. Harapan kalian itu apa pada pengurus OSIS yang baru ini? Kalau dari saya sih, harapan saya sendiri buat pengurus OSIS yang baru itu semoga nanti kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Misalkan angkatan OSIS tahun kita ini udah baik, mereka haruskan lebih baik lagi. Kalau kita sudah lebih baik, mereka harus lebih baik lagi. Baik-baik gitu. Baiknya harus banyak. Ya, pokoknya harus memaksimalkan kembali lah apa yang sudah kita jalankan selama ini, harus bisa menjadi contoh lah, pokoknya yang baik buat teman-teman yang lain. Harus punya pribadi yang berani, harus punya sopan santun yang baik juga. Jadi contoh Iya, buat saya baik. siswa yang lain juga. Terus harapan kalian itu cuma hanya berharap atau bagaimana? Seharusnya jangan hanya berharap. Iya. Ya, kalian sampaikan sama pengurus yang baru. Iya. Ya. Mereka kan masih butuh bimbingan ya. Jadi mumpung kalian masih ada di sini, masih ada waktu, ya bimbinglah mereka. Biar Iya. minimal seperti kalian. Iya. Kalau bisa lebih baik Lebih baik. baik gitu. Iya. Nah, kalian kan banyak sekali nih pengalaman yang didapatkan ya. Ya. Menurut kalian itu seberapa pentingnya sih kalian itu ikut organisasi? Dapat dulu deh. Ya. Kalau menurut saya, sebenarnya ini subjektif ya, apa? Ya ini subjektif. Iya, pendapat Ya. sendiri ya. Masing-masing orang punya Ya. pendapat. Nah, tapi kalau menurut saya, menurut saya ini penting karena kita bisa dapat pengalaman juga gitu. Apalagi dapat pengalaman yang lebih banyak. Nah, kalau misal mungkin ada ya beberapa siswa yang udah ikut organisasi, tapi mungkin beberapa ada yang nggak dapat nih pengalamannya. Saya nggak dapat pengalamannya, kenapa? Nah, mungkin kalau menurut saya siswanya ini kurang aktif dalam organisasi tersebut. Justru kita dalam organisasi itu
harus banyak ikut Pandai-pandai berpartisipasinya. kita, Iya. iya, pandai-pandai kita. Jadi kita harus membuat diri kita menjadi lebih nyaman di organisasi itu. Iya. Kalau kita nggak nyaman sama organisasi itu, ya Nggak kita akan sulit dapat, menerimanya. iya, Ya. akan dapat, iya. Dan nanti kan itu bekal kalian untuk terjun di masyarakat, Iya, ya kan? betul. Iya, tentunya kan kalian pengen nanti mungkin di sekolah berikutnya kan pengen juga ya, Iya, masih pengen. pengen kan, masih Iya. pengen itu di keterlibatan di OSIS ataupun organisasi yang lain. Mungkin di SMA atau SMK kan mungkin organisasinya lebih banyak lagi, Iya, hanya banyak. OSIS gitu ya. Iya. Nah, sekarang apa sih pesan kalian buat buat pengurus OSIS, buat teman-teman, buat sekolah ini? Coba siapa dulu? Apa? Oh. Iya. Buat teman-teman dulu. Buat teman-teman ya. Ya. Kalau dari saya buat teman-teman semua sih, pesannya itu tetap semangat belajar aja, jangan pantang menyerah. Pokoknya kan kita juga meraih kesuksesan itu pasti bermula dari belajar dulu. Ya. Kalau misalnya kita gagal, ya dicoba lagi sampai kita Jangan bisa. menyerah ya. Jangan takut untuk Iya. mencoba, Iya. karena kita nggak bakal bisa tahu kalau kita nggak bakal Belum mencoba. mencoba, Iya, iya. karena kan Iya. ada gitu anak-anak yang belum tahu tapi udahlah nggak tahu Bisa, lah gitu, nggak gitu. bisa. Iya. Karena mereka belum coba, Iya. mereka nggak berani. Karena kan ya tadi kesuksesan itu datang jika kita mau berusaha. Terus kalau buat teman-teman OSIS, ya. kalau buat yang seangkatan sama kita sih mau menyampaikan terima kasih udah jadi partner-partner yang baik, makasih udah mau selalu bekerja sama, sudah meluangkan waktunya untuk mengurus kegiatan bersama kita juga. Maksudnya kan kita pasti selalu meluangkan ya waktu, pikiran, tenaga juga untuk bersama-sama. Hubungan tetap Iya. terjalin sampai kapan itu ya. Duka-duka juga kita bakal raih bersama. Eh, Gitu. Untuk sekolah Oh, untuk pesan untuk sekolah ya Iya. banyak sih. Karena mungkin banyak berapa? kalau untuk sekolah itu kan kita setiap hari pasti ke sekolah Iya. buat belajar, menimba ilmu dan lain-lain. Jadi kayak kesannya itu sekolah benar-benar berpengaruh besar banget nih bagi saya. Harapannya juga pesan buat sekolah SMA Negeri 6 ini semoga bisa menjadi sekolah yang lebih maju lagi, bisa menjadi lebih baik dan bisa memiliki siswa-siswa yang berprestasi, yang bisa mengharumkan nama baik sekolah. Ya, Kak. Untuk teman-teman dulu ya. Ya. Untuk teman-teman ya kurang lebih ya sama, tetap semangat dalam mencari ilmu. Terus ya fokuskan lagi untuk mengejar masa depan kalian. Lebih dipikirkan lagi karena masa depan masih menunggu kalian gitu. Iya. Benar sih. Apa yang kita jalani sekarang adalah gambaran dari masa depan Iya. kita nanti gitu. Jadi kita harus mulai mikir dari sekarang. Iya. Pokoknya gimana caranya agar kita ini ya pokoknya buat diri kita itu berguna gitu. Jangan Iya. jadikan kita beban orang lain. Iya, betul. Untuk teman-teman OSIS ya. OSIS. Iya. Kalau untuk yang lama, Hmm. saya sangat berterima kasih kepada pengurus OSIS yang seangkatan dengan kami. Terima kasih karena telah sudah menerima kami sebagai wakil dan ketua OSIS, dan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu yang kalian luangkan untuk kerjasama ya. kita untuk melakukan kegiatan dan program-program yang lainnya. Terus untuk yang OSIS yang baru ini, yang Ya. semoga kalian bisa lebih baik lagi. Kalau bisa lampaui angkatan periode yang sebelumnya. Benar. Semoga kalian bisa lebih baik lagi. Bisa. Keluarkan ide Yakin kalian. bisa, ya. Tuangkan ide kalian Bisa ya. buat SMP 6 ini bisa menjadi lebih menarik lagi. Ya, oke. Untuk sekolah. Untuk sekolah. Hmm. Untuk sekolah mungkin ya semoga SMP 6 bisa makin maju lagi, semoga siswanya semoga bisa mendapat siswa yang berprestasi lagi, terus mendapat siswa yang bisa mengharumkan nama sekolah juga. Semoga makin maju lah. Ya,
Buat guru-guru nih, terutama Pak Nova nih, yang kalian sering Iya. kan sering berhubungan Iya, dengan iya, Pak iya. Nova ya. Ya coba apa pesannya atau pesannya? Kalau buat guru-guru, saya mungkin mau mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih sudah sabar dalam mendidik kami, mengajar kami, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Secara tidak langsung kan kita juga pasti butuh ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terus kita juga meminta maaf barangkali selama Bapak Ibu guru mengajar di sekolah ini sekiranya banyak berlaku maupun tidak adami yang kurang menggunakan, kita mohon dimaafkan. Terus mungkin buat Pak Nova, apa ya? Favorit kalian? Ya, dan juga mengucapkan terima kasih banyak udah selalu ngebantu kegiatan OSIS, sudah selalu memberi masukan, udah pokoknya ya sering ikutlah kumpul-kumpul sama kita. Kita mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Nova. Iya. Siapa yang mengalahkan? Kurang lebih sama sih, Iya. tapi mungkin khusus untuk Panova ya, Khusus, untuk Panova aduh. dan Patu ini. Khusus Iya, nih. Ya. Ya saya pokoknya sangat berterima kasih banget lah kepada Panova juga Patui karena mereka lah yang selama ini membantu kita dalam berorganisasi gitu. Jadi Menjadi kalian seperti ini. iya, jadi atas saran dari Panova dan Patui, terus juga masukan-masukan, dan kita juga kan masih harus ada bimbingan dari mereka ya. Iya. Jadi mereka ini seakan-akan atas saran dan masukan mereka ini kita jadi lebih ada gambaran gitu Iya. dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah kita gitu. Ya pokoknya terima kasih Panova dan Pak Dwi. Semoga ilmu yang sudah kalian berikan kepada kami semua semoga terus bisa berguna bagi kami. Amin. Sudah banyak nih kita bincang-bincang hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Barangkali mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Yang saja ya, bincang-bincang kita ya. Ya, Kita tutup. Baiklah, Sobat Senam. Demikianlah perbincangan kita dengan anak-anak hebat, Dava dan Zahra, anak-anak berprestasi di SMP 6. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dadah.